Hello, welcome to Easy English. Selamat datang kembali di Easy English. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tentu saja bersama Channel P, channelnya Purianti. Stay tune. Okay, and in today's class, we're going to learn about simple present tense. Dan sesi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Okay everyone, let's get started. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama saya coba tampilkan terlebih dahulu beberapa contoh yang tertera di layar. Perhatikan. Pay attention to the sentences on the screen. Saya akan coba membacakan dan Anda boleh menirukan setelah saya. Oke? I run. You run. We run. They run. He runs. She runs. It runs. I work. You work. We work. They work. He works. She works. It works. Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh sederhana dari kalimat yang mengikuti pola simple present tense. These sentences are all in simple present tense. Okay? When we talk about tense, it means we talk about the change of verbs. It also means that we talk about the change of time. Okay, everyone? Pada saat kita membicarakan tentang tense dalam bahasa Inggris, itu berarti kita membicarakan tentang perubahan kata kerja. Itu juga berarti bahwa kita membicarakan tentang perubahan waktu. Ya, Anda mengenal ada yang namanya simple present tense, simple past tense, or simple future tense. Present, past, future, semua ada kaitannya dengan waktu. Oke? Dan itu adalah tenses in English. Okay, go back to the main of discussion everyone. Kembali ke pembahasan utama, simple present tense. Now, let's know first the use of simple present tense. Kita coba ketahui terlebih dahulu penggunaan simple present tense. Untuk apa saja? Pay attention to the screen. Perhatikan layar. Simple present tense is used to say something permanent. Simple present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat permanen atau tetap. Contoh, we live in Indonesia. Kita tinggal di Indonesia. He works at a bank. Dia bekerja di sebuah bank. Dua kalimat ini berkaitan erat dengan tempat tinggal dan tempat bekerja. Biasanya ini dianggap sebagai sesuatu yang tetap atau permanen. Simple present tense is also used to speak about routines. Simple present tense juga digunakan untuk menyatakan rutinitas. Daily activities, sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya. Contoh, I wake up at 5 in the morning. Saya bangun jam 5 di pagi hari. Itu adalah kebiasaan atau sesuatu yang rutin terjadi. Okay? And then number 3, the use of simple present tense number 3. It talks about facts.
Simple present tense juga menyatakan suatu fakta, kebenaran umum, general truth. Let's see the example. Kita lihat contoh. In dry season, the sun shines brightly. Di musim kemarau, matahari bersinar terang. It's general truth. Itu adalah suatu kebenaran umum, sebuah fakta. Kita menyatakannya menggunakan simple present tense. Oke? Kita lanjut. Penggunaan yang berikutnya adalah schedule atau sesuatu yang terjadwal. Contoh, our class starts at 7 every day. Pembelajaran kita dimulai jam 7 setiap hari. Ini adalah sesuatu yang sudah dijadwalkan dan terjadi berdasarkan jadwal yang dibuat. Oke? Dan yang terakhir, simple present tense digunakan untuk menyatakan frekuensi atau intensitas. Contoh, she always takes the bus to school. Dia selalu naik bus ke sekolah. Nah, di sini Anda bisa lihat garis frekuensi di paling bawah. Itu adalah garis yang menyatakan intensitas kegiatan yang kita sering lakukan. Di situ ada beberapa kata keterangan yang bisa kita gunakan. Contoh, never, tidak pernah, seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang, frequently, seringkali. Dan yang terakhir adalah always, selalu. Kalimat yang menggunakan kata keterangan ini berarti menyatakan frekuensi. Pasti kita tuliskan atau kita nyatakan menggunakan pola simple present tense. Oke? Sampai di sini bisa diterima kan? Oke, dari beberapa contoh tadi, sekarang kita perhatikan polanya atau struktur kalimatnya. Let's see the structure. Okay, we live in Indonesia. We here is the subject and live is the verb. He works at a bank. He di sini adalah subjek dan works adalah kata kerjanya. I wake up at 5 in the morning. Oke, serupa dengan sebelumnya. I adalah subjek dan wake up adalah verb atau kata kerjanya. In dry season, the sun shines brightly. The sun is the subject, The sun is the subject and shines is the verb. Our class starts at 7 every day. Our class here is the subject and starts is the verb. Dan yang terakhir, she always takes the bus to school. She di sini adalah subjek dan takes di sini adalah verb. Oke, perhatikan sekali lagi pada struktur kalimatnya. Di setiap kalimat selalu ada subjek dan present verb. Oke, saya ulangi lagi. Ada subjek dan present verbs. Yang mana present verbnya live, works, wake up, signs, starts, takes. Sekarang perhatikan apabila beberapa contoh kalimat yang tadi
saya ganti subjeknya. Perhatikan pada perbedaan kata kerjanya. Okay? Pay much attention, especially to the verbs. I live in Indonesia. You live in Indonesia. We live in Indonesia. Amanda lives in USA. Josh lives in USA. They live in USA. I work at school. You work at a bank. We work at different places. He works at a hospital. She works at a hospital. They work at the same place. Okay, everyone. Let's say something about the verbs. What will you say? Mari kita katakan sesuatu tentang verbnya. Bagaimana menurut Anda? Yeah, right. When we use subject I, you, we, and they, the verb is in the original form. Pada saat kita menggunakan I, you, we, atau they pada subjeknya, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja asli. Without any addition, tanpa ada tambahan apapun. Contoh di sini tadi adalah live dan work. Oke? But akan tetapi when we use he, she, or it as the subject, the verb will be added with s or es. Tapi pada saat subjeknya adalah he, she, atau it, kata kerja yang kita gunakan akan ditambahi s atau es. Contoh di sini tadi adalah lives dan works. Okay? What do you think? Ya, perbedaannya ada pada tambahan s. Most of English verbs can be added with s actually. Sebenarnya kebanyakan kata kerja dalam bahasa Inggris bisa ditambahi dengan s. Namun, however, in some cases, the verbs cannot be added with s, but es. Untuk beberapa kata kerja yang memiliki huruf terakhir atau bunyi akhir tertentu tidak bisa ditambahi dengan s, melainkan harus dengan es. So, the adding s or es to the verbs depends on the way the verbs end. Sehingga bisa kita katakan bahwa tambahan s atau es terhadap kata kerja itu tergantung pada bagaimana kata kerja itu bunyi akhirnya atau huruf akhirnya. Oke, kita lihat beberapa kata kerja yang tidak ditambahi dengan s melainkan harus dengan es, yakni kata-kata kerja dengan beberapa kondisi, seperti kata kerja yang memiliki bunyi akhir berdesis. The end of the verb has sibilant sound. As, ch, sh, x. Kata-kata kerja yang memiliki huruf akhir atau bunyi akhir seperti itu akan mendapatkan akhiran es dan bukan hanya s saja.
Contohnya adalah watch menjadi watches, catch menjadi catches, guess menjadi guesses, wash menjadi washes, mix menjadi mixes, dan fix menjadi fixes. Oke, kondisi yang lain adalah kata kerja yang memiliki huruf akhir Y. Namun, huruf akhir Y itu ada di belakang sebuah konsonan. Contoh, study. Huruf akhirnya Y, namun sebelum Y ada konsonan D. Maka study menjadi studies. Y-nya akan berubah jadi I, kemudian ditambahi ES. Study becomes studies. Fly becomes flies. Try becomes tries. Fry becomes fries. Oke, sekarang kita perhatikan kondisi yang ketiga yang membuat kata kerja itu harus diakhiri dengan ES dan bukan S. Manakala kita menggunakan kata kerja tersebut dalam pola simple present tense, yakni kata kerja yang memiliki huruf terakhir O. Nah, ini sangat sering kita gunakan. Contohnya kata kerja go dan kata kerja do. Go menjadi goes dan do menjadi does. Oke? Sampai di sini. Are you still with me? Oke, masih bersama saya kan? Now, let's study about the negative sentences. Sekarang kita coba perhatikan apabila kalimat-kalimat yang tadi kita contohkan kita nyatakan dalam kalimat negatif. How do we write or how do we say the sentence? Bagaimana kita menulisnya? Atau bagaimana kita mengatakannya? Okay, pay attention. I live in Indonesia. I do not live in England. I don't live in England. I live in Indonesia adalah kalimat positif. Sedangkan I do not live in England adalah kalimat negatif. Perhatikan perbedaannya. Live dan do not live. Kemudian do not live di sini bisa disingkat menjadi don't live. Now the second example. Sekarang contoh yang lainnya. He works at a hospital. He does not work at a school. He doesn't work at a school. Dia bekerja di sebuah rumah sakit. Dia tidak bekerja di sekolah. Perhatikan pada kata kerjanya. He works at a hospital. Ini adalah kalimat positif. Kata kerjanya works. Sedangkan he does not work at a school adalah kalimat negatif. Dan di sini kita menggunakan does not work. Does not work itu sendiri bisa disingkat menjadi doesn't work. Oke, everyone? Bisa diterima? It's not difficult, is it? Sekarang bagaimana dengan bentuk kalimat tanya? Now, how are the interrogative sentences? Pay much attention to the examples. Do you live in Indonesia? Yes, I do.
No, I do not. No, I don't. Does he work at a hospital? Yes, he does. No, he does not. No, he doesn't. Oke, ini adalah contoh kalimat tanya yang berjawaban ya atau tidak. Untuk jawaban tidak, lebih sering kita menggunakan bentuk yang lebih pendek, yakni no I don't, bukan no I do not. Atau no he doesn't, bukan no he does not. Lalu bagaimana pula dengan pertanyaan yang tidak berjawaban yes atau no? Atau seringkali kita sebut sebagai WH questions. Pay much attention on the screen again. Let's see the examples. Where do you live? What do you do? Where does he live? What does he do? Hampir sama dengan kalimat negatif atau kalimat tanya yang berjawaban yes atau no sebelumnya, bahwa di kalimat tanya yang menggunakan kata tanya di sini kita masih menggunakan do atau does. Oke, kita lihat kembali. Where do you live? What do you do? Where does he live? What does he do? Oke, sampailah kita di bagian akhir pembahasan kali ini, everyone. This will be the last discussion. Take an example that the sentences, the questions are referred to me myself. Anggap saja contoh kalimat yang tadi, kalimat tanya yang diucapkan sebelumnya ditanyakan terhadap saya. Where do you live? Jawabannya, I live in Indonesia. I live in Central Java, Cilacap. What do you do? I teach students. I'm a teacher. I'm not a doctor. Okay? I teach students means that my profession is a teacher. So I can say I'm a teacher. Saya mengajar para murid, itu berarti profesi saya adalah seorang guru. Dan saya bukanlah dokter. Then how about Josh? Lalu bagaimana dengan Josh? What does he do? He cures patients. Dia mengobati pasien. Itu berarti he is a doctor. He is not a teacher. Dia adalah seorang dokter dan dia bukanlah seorang guru. Oke, everyone. Sekali lagi, ada satu yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa predikat dari kalimat yang menggunakan pola simple present tense tadi adalah present verb, dan di sini adalah auxiliary verb. Oke, yang mana auxiliary verbnya am, is, dan bentuk negatifnya tinggal menambahkan not saja setelah auxiliary verb tersebut.
am not, is not. Nah, lebih rinci, am itu digunakan untuk subjek I, is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan subjek you, we, dan they, kita akan menggunakan are. Pada umumnya, orang mengatakan auxiliary verb ini sebagai to be. Apakah kalimat-kalimat ini adalah kalimat simple present tense juga? Iya. Kenapa? Karena ini menyatakan general truth atau fact. Karena kalimat-kalimat ini menyatakan kebenaran umum atau fakta bahwa I am a teacher. Saya seorang guru. I'm not a doctor. Oke? Sampai di sini. Bisa diterima? Very good. Oke, bagaimana semuanya? What do we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Right, we learn about simple present tense. Mari kita ingat kembali. Bagaimana penggunaannya? Bahwa simple present tense digunakan untuk menyatakan hal-hal yang bersifat permanen, tetap, hal-hal yang bersifat rutin, fakta atau kebenaran umum, schedule, jadwal, kemudian yang berhubungan dengan frekuensi. Nah, antara jadwal dan frekuensi ini berarti sama-sama menyatakan kebiasaan. Lalu bagaimana dengan bentuknya atau strukturnya? Oke, kita menggunakan present verb atau present verb yang ditambahi s atau es apabila subjeknya he, she, atau it. Lalu untuk kalimat negatifnya kita menggunakan do not atau does not. Okay. It's not difficult, is it? Tidak sulit kan? So, tetap semangat belajar. Okay everyone, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Keep being spirited to learn English. Easy English akan kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Okay, see you next time. Bye-bye.